Buku kedua, Membunuh Jejak Setan. Bab 61 Mukui. Barisan pegunungan yang megah dan indah itu bagai lapisan demi lapisan ombak yang tak terputus. Banyak gunung besar yang tingginya hampir 33 km menjulang tinggi ke awan. Gunung-gunung itu menjulang tinggi dan rendah dengan berbagai bentuk aneh, seolah-olah banyak binatang buas zaman dahulu yang diam-diam menetap di sana. Saat itu hari sudah senja dan cahaya sisa matahari terbenam tercurah bagaikan cahaya berdarah yang menodai awan dan kabut. Gunung-gunung yang luas dan menjulang tinggi bermandikan cahaya matahari terbenam dan menciptakan pemandangan yang megah dan menakjubkan. Apa yang telah terjadi? Di mana ini? Seorang pemuda bergumam sendiri di tebing terjal yang tingginya lebih dari 30 km. Wajahnya kurus dan tampan dengan ekspresi tegas di antara alisnya, dan dia memiliki watak yang keras seperti besi. Yang mengejutkan, dia adalah Chen Xi. Awan yang berkibar tertiup angin seperti kapas melayang di atas tebing. Angin gunung bersiul saat dia berdiri di tengah lautan awan, pakaiannya berkibar saat angin bertiup ke atasnya, seolah-olah pakaiannya akan terbang bersama angin di saat berikutnya. Namun, saat ini, Chen Xi malah mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi dengan ekspresi berpikir yang mendalam. Saya tidak diragukan lagi ingat bahwa pada saat tanah abadi runtuh, saya masih melarikan diri dengan gila-gilaan dan tanpa tujuan, dan saya hampir berpikir saya akan mati di dalam tanah abadi. Bagaimana saya bisa muncul di sini dalam sekejap mata? Kalian tidak perlu berpikir lebih lama lagi, ada seorang ahli yang maha kuasa yang telah menerjang ruang dan menyelamatkan kalian semua. Jiyu tampak berdiri dalam diam di antara lautan awan di tepi tebing, dan ekspresinya juga menunjukkan sedikit kebingungan. Merobek ruang angkasa, ahli yang maha kuasa. Chen Xi terkesiap, dia benar-benar tidak mampu membayangkan seorang ahli dengan kultivasi seperti apa yang memiliki kemampuan mengerikan mampu merobek ruang. Tak lama kemudian dia menyadari sesuatu, Jiyu telah berkata, kalian semua, jadi, tak usah dibicarakan lagi bahwa kelompok Cai Letian dan Su Jiao pun terselamatkan. Tetapi mengapa ahli itu membantu? Tanya Chen Xi. Jiyu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku juga tidak bisa memahaminya. Mungkin dia kebetulan lewat dan melihat kalian semua di ambang kematian, jadi dia mengulurkan tangan untuk membantu mengumpulkan sedikit kebajikan untuk dirinya sendiri. Mengumpulkan kebajikan, bukankah ini agak terlalu kebetulan? Chen Xi tidak dapat memikirkan alasannya sehingga dia tidak terus memikirkannya, dan dia bergumam sambil mendesah. Aku lolos karena keberuntungan, tetapi aku berada di antara lapisan demi lapisan pegunungan yang sangat besar ini. Pegunungan itu terus berlanjut satu demi satu, dan tampaknya tidak ada akhirnya. Aku ingin tahu arah mana yang akan memungkinkanku untuk kembali ke Pine Mist City. Jika seperti yang kuprediksi, maka tempat ini seharusnya berada di pedalaman pegunungan barbar selatan yang panjangnya 5.000 km. Lihat ke sana, ki iblis yang terkondensasi dan tidak menghilang telah melesat ke langit. Jelas, ada iblis yang lebih besar dengan aura yang sangat kuat yang tinggal di sana. Jiyu mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke arah gunung yang menjulang tinggi di kejauhan yang menjulang ke langit. Chen Xi terkejut dalam hati dan dia mengangkat matanya untuk menatap ke arah yang ditunjuk Jiyu. Seperti yang diharapkan, kabut hitam mengepul melingkar di atas puncak gunung di kejauhan, dan kabut hitam itu seperti sinyal asap yang terkondensasi dan tidak menghilang saat naik ke langit. Meskipun binatang iblis mampu mengambil bentuk manusia saat melangkah ke alam bawaan, ia tidak dapat membuang ki iblis yang ada di dalamnya. Selain itu, semakin dalam kultivasinya, semakin padat ki iblisnya. Ki iblis yang terkondensasi yang membumbung tinggi ke langit dari gunung yang jauh itu membuktikan tanpa diragukan lagi bahwa ada iblis besar yang sangat kuat di sana. Mengenai kekuatannya, bahkan Jiyu tidak dapat menentukannya dengan tepat, apalagi Chen Xi. Seolah menyadari sesuatu, Jiyu mengernyitkan alisnya. Setelah terdiam beberapa saat, alisnya mengendur dan ekspresinya kembali normal, lalu dia berkata, sepertinya kau memang telah memasuki tempat berbahaya tempat binatang iblis mendatangkan malapetaka. Saat dia berbicara, tubuhnya sedikit bergetar sebelum menghilang. Itu, sebenarnya, manusia. Sebelum Chen Xi sempat memahami apa yang dimaksud Jiyu, sebuah suara kasar tiba-tiba bergema di kejauhan. Ucapannya terputus-putus seolah-olah pemiliknya baru saja belajar berbicara. Tempat Chen Xi berdiri adalah sisi tebing terjal di puncak gunung yang dikelilingi kabut dan awan yang melingkarinya, dan di belakangnya malah ada area berbatu yang bergelombang. Pada saat ini,
Seorang pemuda berpakaian hitam dengan penampilan mengerikan dan perawakan kekar berdiri di sana di daerah berbatu, dan sepasang mata gioknya yang berkilau memancarkan ekspresi kekejaman dan kekejaman yang tak tersamar. Iblis besar alam bawaan. Chen Xi pernah membunuh banyak iblis besar alam bawaan di pegunungan barbar selatan dan sudah lama berhenti bersikap bodoh. Oleh karena itu, dia mengetahui identitas pemuda berpakaian hitam itu hanya dengan sekali pandang. Oh, ternyata dia manusia. Aku, Mo Kui, telah berkultivasi selama hampir 1000 tahun, tetapi ini pertama kalinya aku bertemu manusia. Kudengar tekstur daging manusia enak dan lembut. Aku penasaran apakah itu benar. Pemuda berpakaian hitam yang menyebut dirinya Mo Kui bergumam pada dirinya sendiri, dan semakin dia berbicara, semakin bersemangat dia. Dia bahkan sesekali menjulurkan lidahnya yang merah menyala untuk menjilati mulutnya, memperlihatkan gigi-gigi yang sangat dingin dan tajam. Mau memakanku, binatang iblis tetaplah binatang iblis. Bahkan jika ia telah berubah wujud menjadi manusia, tetap saja sulit untuk mengubah hasrat haus darah yang terpatri di tulang-tulangnya. Chen Xi menggelengkan kepalanya, ujung kakinya langsung menginjak tanah, memanfaatkan 8 langkah naga langit, tubuhnya seperti seekor citah yang menukik ke arah Mo Kui dalam serangan yang berani. Mo Kui tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xi akan menyerang sesuka hatinya, dan dia hanya sedikit panik ketika Chen Xi telah menutup jarak di antara mereka berdua. Wah, sebuah tinju peledak yang sangat sederhana dilancarkan untuk langsung meledakkan Mo Kui. Namun, sebelum tubuhnya sempat menyentuh lantai, Chen Xi sekali lagi menghentakkan kakinya ke tanah untuk mengikutinya sebelum menekuk sikunya ke atas dan mengayunkan lengannya ke bawah, dan tinjunya seperti bor yang menghantam ke bawah. Dong, Mo Kui langsung terbanting ke tanah berbatu yang keras, tubuhnya terbenam dalam ke tanah, dan aliran darah merah gelap bahkan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Suara mendesing, Chen Xi mengangkat tinjunya sekali lagi. Berhenti, berhenti, aku mengaku kalah. Aku mohon, senior, ampuni nyawaku. Ampuni aku. Mo Kui berteriak ketakutan, namun ekspresi kemarahan dan kekejaman terpancar jauh di dalam matanya. Ingin menipu saya, Chen Xi mencibir tanpa henti dalam hatinya. Dia sama sekali mengabaikan Mo Kui yang memohon belas kasihan saat dia terus menghantamkan tinjunya ke bawah beberapa puluh kali. Setiap pukulan adalah serangan berkekuatan penuh, menghantam Mo Kui hingga dagingnya hancur dan banyak tulangnya patah. Selama beberapa saat, seluruh puncak gunung dipenuhi dengan ratapan melengking Mo Kui yang memohon belas kasihan. Dan suaranya sangat menyedihkan sampai-sampai dapat menyebabkan raut wajah seseorang berubah. Tak lama kemudian, Chen Xi menatap Mo Kui yang sudah diambang kematian, dan bertanya dengan dingin, "Sekarang, apakah kamu masih ingin memakanku?" Sebenarnya, dia tidak memiliki hati yang keras, dan perasaannya terhadap binatang iblis juga tidak sampai pada titik di mana dia tidak akan membiarkan satu pun binatang iblis terlihat. Namun, Mo Kui ini sangat licik. Ketika dia mengaku kalah untuk pertama kalinya, itu jelas merupakan tindakan untuk menipu Chen Xi. Jika Chen Xi tidak memukulnya sampai ketakutan muncul di dalam hatinya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Dunia binatang iblis sebenarnya lebih biadab daripada dunia manusia, dan hukum bertahan hidup di mana yang kuat dihormati selalu dijalankan dari dalam tulang mereka. Orang dengan kepalan tangan terbesar adalah orang yang menjadi bos, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan akal sehat. Aku tidak berani, aku tidak berani. Orang rendahan ini punya mata tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Aku harap senior bisa memaafkan kesalahanku. Nada bicara Mo Kui menunjukkan rasa hormat dan teror. Wajahnya benar-benar merah dan bengkak karena dipukul oleh Chen Xi, dan penampilannya yang awalnya mengerikan telah berubah menjadi pemandangan yang lebih menyakitkan. Baiklah, aku akan menanyakan beberapa hal kepadamu. Jika kamu bisa menjawabnya dengan memuaskan, maka aku akan membiarkanmu pergi. Baiklah, bangunlah terlebih dahulu. Chen Xi meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat berbicara. Mo Kui berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dari tanah dan berdiri, lalu menahan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya sambil mengangguk berulang kali. Tentu saja, orang rendahan ini menjamin untuk berbicara tanpa ragu, dan pasti akan membuat senior puas. Di mana ini? Melapor ke senior. Tempat ini berada di dalam 10.000 gunung besar di pegunungan Barbar Selatan. Gunung ini disebut Gunung Pelukan Bulan, dan disinilah aku berkultivasi. Mo Kui benar-benar berbicara tanpa ragu, dan dia menjawab dengan cara yang sangat lugas. Oh,
Apakah kamu tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini? Ekspresi Chen Xi tetap tidak terpengaruh saat dia terus bertanya, menyebabkan seseorang tidak dapat memahami pikirannya yang sebenarnya di dalam hatinya. Saat penampakan ini terlihat di mata Mu Kui, Chen Xi tampak tak terduga, dan dia pun semakin yakin dalam hati bahwa Chen Xi adalah seorang ahli manusia yang telah memasuki tempat ini secara tidak sengaja. Namun, pertanyaan kedua Chen Xi masih membuat Mu Kui tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, dan dia berkata dengan kaget, apakah senior tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini? Ketidaksenangan dalam suara Chen Xi membuat Mu Kui menggigil ketakutan, tetapi dia masih memiliki wajah yang penuh kesulitan saat menjawab. Senior, orang rendahan ini telah berkultivasi di sini sejak kecil. Orang rendahan ini tidak pernah meninggalkan 500 km dari Gunung Pelukan Bulan dalam 1000 tahun ini sama sekali. Bahkan orang rendahan ini tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Baiklah, kalian boleh pergi. Chen Xi berpikir sejenak sebelum melambaikan tangannya sebagai tanda pergi. Mu Kui tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia membiarkanku pergi begitu saja. Mu Kui sedikit tidak percaya dan untuk beberapa saat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itulah terdengar suara yang dalam dan kuat seperti genderang yang dipukul saat bergema dari kaki gunung. Mu Kui, bocah, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Cepat dan bawa pantatmu ke sini untuk kakekmu. Suaranya begitu keras hingga ledakannya bergema secara eksplosif di seluruh Gunung Pelukan Bulan. Aku celaka, orang ini, Li Hu, ada di sini lagi, ekspresi. Wajah Mu Kui tiba-tiba menjadi sangat menyedihkan, dan dia tampak seperti orang yang ketakutan setengah mati. Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah orang ini sangat tangguh. Mu Kui berkata tanpa daya dengan senyum pahit di wajahnya, dia setara denganku. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menandinginya dalam kondisiku saat ini? Oh, sebelumnya, jika senior tidak, apakah kau menyalahkanku karena melukaimu? Chen Xi dengan dingin menyela. Mu Kui terkejut dan ketakutan, baru sekarang dia menyadari bahwa orang di sampingnya adalah orang yang lebih kejam daripada Li Hu, dan dia langsung menjelaskan dengan tergesa-gesa. Senior, tenanglah. Orang rendahan ini sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Mengapa Li Hu itu ingin membunuhmu? Chen Xi hanya membuatnya takut, dan ketika Chen Xi melihat bahwa dia begitu jinak, Chen Xi tidak tega membuatnya menderita lebih lama lagi. Apalagi kalau bukan untuk merebut tempat kultivasiku. Mu Kui menggertakkan giginya dan berkata, Senior, sejujurnya, ada bagian dari urat nadi roh tingkat atas di dalam kediamanku. Aku tidak tahu dari mana Li Hu memperoleh informasi ini, jadi, dia ingin merebut kediamanku dan membuatku tidak punya tempat tinggal lagi. Mengapa kau menceritakan semua ini padaku? Mungkinkah kau tidak takut benda ini akan direbut olehku? Chen Xi melirik Mu Kui dengan tatapan yang mengandung makna yang dalam. Mu Kui juga tahu bahwa dia tidak dapat menyembunyikan kelicikannya yang picik dari Chen Xi, jadi dia menjawab dengan terus terang. Selama senior mampu membunuh Li Hu untukku, maka tidak ada salahnya jika tempat kultivasi ini diberikan kepada senior. Lalu bagaimana denganmu? Chen Xi memaksa Mu Kui untuk menjawab secara lengkap, selangkah demi selangkah. Mu Kui jatuh berlutut dengan keras dan terus-menerus bersujud sambil berkata dengan keras, aku bersedia mengikuti senior, berdiri di hadapan senior untuk melindungi, dan menjadi binatang roh di bawah komando senior. Aku akan melayani senior sepanjang hidupku. Chen Xi malah tertegun, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Kui akan melakukan pengorbanan seperti itu. Binatang iblis yang mengakui tuannya tidak ada bedanya dengan membuat sumpah hati di bawah dao surga. Binatang iblis hanya bisa mengikuti tuannya sepanjang hidupnya, dan hidup atau matinya dikendalikan oleh tangan tuannya. Kecuali dalam keadaan khusus, tidak ada satupun binatang iblis yang rela melakukan ini. Mu Kui, bocah, kau tidak bisa bersembunyi. Cepatlah keluar dan terima kematian. Suara yang kuat dan dalam itu sekali lagi bergema dengan keras, dan di dekat lereng Gunung Pelukan Bulan, sesosok tubuh berwarna merah menyala sedang melesat dengan dahsyat menuju puncak gunung. Bab 62 Li Hu. Di puncak Gunung Pelukan Bulan, di sisi tebing yang ditutupi lautan awan. Dia di sini, senior, selamatkan aku. Ekspresi Mu Kui menjadi menyedihkan dan tidak sedap dipandang saat dia mendengar suara itu semakin dekat, dan dia bersujud berulang kali. Chen Xi menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, jika kamu tidak bangun sekarang,
aku benar-benar tidak akan menyelamatkanmu. Mukui sangat gembira dan sekali lagi bersujud 3 kali sebelum berkata dengan suara yang mengandung keresahan yang sulit disembunyikan, "Terima kasih, senior. Terima kasih." Dalam sekejap, seorang pemuda berjubah merah melompat dari tebing. Wajahnya merah muda dengan bibir sehalus giok, dan dia memiliki penampilan yang sangat tampan dengan mata berbintang dan alis berbentuk pedang. Yang paling menarik perhatian dari semuanya adalah tato api di dahinya yang berisi untaian api yang berkedip-kedip, dan itu menambahkan aura jahat padanya. Mukui, bocah, aku tidak pernah membayangkan kau akan benar-benar menemukan pertolongan. Tapi, kau tampaknya terluka, kan? Pemuda berjubah merah itu melirik Chen Si dengan tatapan aneh, lalu ia mengunci pandangannya ke arah Mukui yang penuh luka dan ia mencibir tanpa henti. Chen Si hampir tidak dapat mempercayai matanya, karena setelah dia mendengar suara yang kuat dan dalam itu, dia awalnya berpikir bahwa meskipun Li Hu ini telah mengambil bentuk manusia, Li Hu seharusnya adalah seorang pria kekar, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Li Hu ternyata adalah seorang pemuda yang tampan. Dengan Chen Si yang mendukungnya, keberanian Mukui menjadi jauh lebih besar, dan dia berteriak dengan marah. "Li Hu, kamu telah memprovokasiku berulang kali, apakah kamu pikir aku takut padamu?" Li Hu menggelengkan kepalanya dengan jijik, lalu menunjuk Chen Si dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, aku sarankan kau pergi secepatnya. Jangan sampai kau terluka karena Mukui. Kakek adalah iblis besar harimau api alam bawaan tahap kesempurnaan. Membunuhmu seperti menyembelih ayam, cepat dan enyahlah. Berani sekali, beraninya kau menghina senior, dasar harimau bodoh, kau benar-benar mencari mati. Biar ku beritahu, hari ini, hanya karena apa yang baru saja kau katakan, kau, Li Hu, pasti sudah mati." Mukui berteriak dengan keras dan hendak menyerang ke depan. "Izinkan aku." Suara Chen Si yang tenang dan acuh tak acuh terdengar dan membawa serta aura yang tak tertahankan, dan hati Mukui menjadi dingin tanpa alasan. Dia segera mundur dan berdiri dengan hormat di samping, dan ketika dia mengingat pertemuannya yang menyedihkan sebelumnya, tatapan yang dia berikan pada Li Hu sudah membawa sedikit rasa kasihan. Melangkah, Chen Si melangkah maju, dan seiring dengan langkah ini, seluruh temperamennya tiba-tiba berubah. Niat membunuh yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya yang kurus dan tinggi, seperti pedang tajam yang haus darah telah ditarik dari sarungnya. Mendesis, Mukui tersentak, dan tiba-tiba dia sadar. "Aku khawatir ini adalah kekuatan sejati senior, kan? Sepertinya senior tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali saat mengalahkanku tadi. Nak, siapa kau sebenarnya? Cepat sebutkan namamu." Niat membunuh tak tertandingi yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Chen Si menyebabkan Li Hu terkejut dalam hatinya, dan dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh, jadi dia memutuskan untuk menyelidiki Chen Si. "Mukui dapat mengenali bahwa aku adalah manusia hanya dengan sekali pandang, namun Li Hu ini hanya terlihat seperti tidak peduli, dia benar-benar harimau yang bodoh." Jejak rasa kasihan muncul di hati Chen Si, dan niat membunuh di dadanya malah menjadi semakin tebal. Kakek Chen Si, Chen Tianli, selalu menjadi tabu di hati Chen Si, dan Li Hu yang memanggil dirinya kakek setiap saat, niscaya telah memprovokasi dan menyinggung perasaan Chen Si. "Potong lidahmu sendiri dan aku akan mengampuni nyawamu," kata Chen Si dengan dingin. "Kau ternyata lebih sombong dari kakek Li Hu, kau benar-benar mencari mati." Li Hu meledak dalam kemarahan, ki iblis di tubuhnya meluap keluar dengan keras, dan matanya menjadi hitam kemerah-merahan tak tertandingi seolah-olah dipenuhi dengan darah. Suara mendesing. Di bawah pengaruh amarahnya yang meledak-ledak, Li Hu memutuskan untuk mengambil langkah pertama dan mendapatkan keuntungan. Di tangannya yang besar seperti kipas, kuku-kuku di jarinya tumbuh secara eksplosif hingga menjadi 60 cm panjangnya, dan mereka seperti 10 bilah pedang tajam yang dipenuhi dengan cahaya berdarah. Kemudian, tubuhnya melompat keluar untuk mencakar ke arah Chen Si. Merobek, saat ia melesat, jubah merah di tubuh Li Hu terkoyak menjadi beberapa bagian dan berkibar di udara, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang ditutupi otot-otot melengkung dan kuat bagaikan batu, dan auranya pun meningkat satu tingkat secara tiba-tiba. Setan harimau ini ternyata berada di jalur sekolah pemurnian tubuh Dewa Iblis. Mata Chen Si berbinar, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan iblis besar pemurni tubuh, dan niat bertarung di dalam hatinya langsung menyala-nyala. Seketika, dia tidak lagi menggunakan esensi sejatinya saat dia menyerang langsung ke arah Li Hu. Ledakan, ledakan, ledakan,
Chen Xi dan Li Hu terkunci dalam pertarungan. Grand Collapsing Fist yang berada pada tahap kesatuan dikerahkan secara maksimal oleh Chen Xi saat ia menggunakan metode murni berhadapan langsung untuk melawan Li Hu. Dia bergerak seperti busur panah yang ditarik dan meledak bagai guntur. Tubuh Chen Xi bagaikan busur besar yang ditarik sepenuhnya, dan kekuatan mengerikan di bawah otot dan kulitnya terkumpul di setiap sendi tubuhnya. Ketika dia menghantamkan tinjunya, itu bagaikan anak panah yang ditembakkan dengan keras, seperti guntur yang teredam yang meledak. Keruntuhan di dalam Grand Collapsing Fist dimanfaatkan sepenuhnya olehnya, saat kekuatan tubuhnya yang dahsyat menyeruak keluar dari tinjunya untuk mengguncang ruang hingga lingkaran demi lingkaran riak yang terlihat oleh mata telanjang telah bergelombang keluar. Sedangkan Li Hu, meskipun ia juga berada pada tahap kesempurnaan alam bawaan, teknik bela dirinya sederhana dan kasar, dan baru saja mencapai tahap lanjut. Akan tetapi, ia adalah harimau api dan tubuhnya secara alami sangat kuat, dan apa yang ia kembangkan setelah berubah menjadi manusia juga merupakan sekolah pemurnian tubuh Dewa Iblis. Jadi, dalam hal tingkat kekuatan tubuh, ia tidak kalah sedikit pun dari Chen Xi. Justru karena itulah meskipun Li Hu terpaksa mundur terus-menerus, mustahil bagi Chen Xi untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Kultivasi penyempurnaan tubuh senior ini terlalu mengejutkan. Li Hu adalah iblis harimau yang secara alami memiliki tubuh yang kuat, tetapi dia telah dipukuli sampai tidak dapat membalas. Selain itu, jika teknik bela diri mereka dibandingkan, teknik tinju senior ini juga sangat hebat, dan jelas telah mencapai tahap kesatuan. Di kejauhan, kemegahan luar biasa terpancar di mata Mukui saat ia menyaksikan pertempuran itu, dan semakin dalam ia memahami kekuatan Chen Xi, semakin besar pula rasa hormat yang ia rasakan di dalam hatinya terhadap Chen Xi. Ia telah memutuskan dalam hati bahwa apapun yang terjadi, ia akan tetap berada di sisi Chen Xi. Bagaimana ini mungkin? Aku telah mengolah teknik penyempurnaan tubuh ini selama lebih dari 1000 tahun, dan aku hanya selangkah lagi untuk maju ke alam istana Valet untuk menjadi Raja Iblis. Bagaimana mungkin aku dipaksa untuk terus mundur selangkah demi selangkah? Ekspresi Li Hu menjadi semakin serius, karena setiap tinju yang dilancarkan Chen Xi akan mengguncang tubuhnya hingga energi vital dan darahnya bergolak, dan tulang-tulang di seluruh tubuhnya juga sangat sakit. Perasaan semacam ini begitu asing sampai-sampai membuatnya sangat sedih. Mengaum, raungan yang keras dan ganas meledak dengan keras di puncak gunung, dan tubuh Li Hu sedikit bergoyang sebelum dia berubah menjadi harimau besar yang panjangnya 6 meter dan tingginya 3 meter. Taring Li Hu seperti pedang, cakarnya yang besar seperti pedang, dan ki iblis yang ganas dan mengamuk keluar dengan keras dari tubuhnya yang melingkari api yang menyala-nyala. Sudah berapa tahun, kau orang pertama yang memaksakan wujud asliku. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Li Hu meraung ke langit. Suara mendesing. Seluruh sosoknya seperti gumpalan api saat ia menerkam ke arah Chen Xi dengan kecepatan yang sebenarnya lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Senior, awas, teriak Mukui dari kejauhan. Setelah Li Hu kembali ke tubuh binatang iblisnya, kekuatannya setidaknya meningkat pesat hingga 20%. Sudah berusaha sekuat tenaga, Chen Xi malah mendesah dalam hati. Pertarungan langsung dengan Li Hu sebelumnya telah memperdalam pemahamannya terhadap teknik tinjunya, dan Grand Collapsing Fist-nya yang terhenti di tahap penyatuan bahkan memiliki sedikit jejak akan segera menerobos. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis ini, Li Hu malah berubah menjadi binatang iblis dan mengubah metode pertempuran, dan ini tentu saja membuatnya merasa sedikit menyesal. Mati, disertai suara geram itu, Li Hu sudah muncul di hadapan Chen Xi, dan dia membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit kepala Chen Xi dengan ganas. Chen Xi menarik napas dalam-dalam dan tidak menahan tenaganya lagi. Di bawah desakan tubuhnya, tinjunya samar-samar memancarkan energi misterius yang membuat jantung seseorang berdebar-debar. Kuno, sunyi, dingin. Karena ia telah mencapai tahap kesempurnaan alam bawaan, dan beberapa urat misterius tanda-tanda dukun telah samar-samar muncul di punggungnya, Chen Xi menyadari bahwa ketika ia menggunakan Grand Collapsing Fist murni dengan kekuatan tubuhnya, helai-helai energi misterius akan melonjak keluar dari antara daging dan kulitnya. Energi ini halus seperti helai-helai rambut dan sangat langka. Jika ia tidak merasakannya dengan hati-hati, ia sama sekali tidak akan dapat menyadarinya. Energi dukun. Tercatat dalam seni penempaan tubuh pembunuh bintang alam semesta bahwa saat tubuh dimurnikan ke alam istana ungu, tanda-tanda dukun dan diagram bintang akan terkondensasi, dan energi mengerikan dan misterius yang disebut energi dukun akan keluar dari seluruh tubuh.
Mirip dengan esensi sejati yang dikultivasikan oleh pemurni Qi, seiring dengan peningkatan kultivasi, energi dukun akan mengalami transformasi kualitatif. Energi dukun digunakan untuk mengeksekusi kemampuan ilahi yang hanya dapat dikultivasikan oleh pemurni tubuh di alam istana Valet, dan mampu menampilkan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Wah, Chen Xi menundukkan kepalanya dan menggerakkan tubuhnya ke samping, menghindari gigitan mulut berdarah Li Hu dengan kecepatan bagai kilat. Pada saat yang sama, lengan kanannya berbalik dan sebuah pukulan melesat bagai kilat. Astaga, tinju kanan Chen Xi langsung menghancurkan rahang bawah Li Hu, kemudian tinjunya dengan mudah membuat lubang di kepala Li Hu dari bawah ke atas, meninggalkan lubang yang mengalirkan darah. Ah, darah merah tua dan kental beterbangan di udara di atas sisi tebing, menodai awan laut yang melayang dengan warna merah. Sementara Li Hu malah mengeluarkan teriakan melengking yang menyedihkan dan penuh penderitaan, dan dia langsung terlempar beberapa ratus meter dengan ayunan lengan Chen Xi. Li Hu kemudian berjuang untuk sesaat tetapi tidak dapat berdiri lagi, dan dia meninggal begitu saja. Kelihatannya lambat saat ditulis, tetapi sebenarnya, dari saat Li Hu berubah menjadi tubuh binatang iblis hingga Chen Xi menghancurkan kepalanya dengan satu pukulan, hanya sekejap yang berlalu. Namun, dalam sekejap itu, Li Hu sudah mati di tanah. Pupil mata Mu Kui melebar, dan dia hampir mengira dia melihat ini. Namun, ketika dia melihat tubuh Li Hu yang telah meninggal dengan menyedihkan di genangan darah, dia menegaskan bahwa semua yang telah terjadi adalah nyata. Membunuh seketika dengan satu serangan. Mungkinkah ini kekuatan senior yang sebenarnya? Mu Kui teringat adegan Chen Xi menghajarnya habis-habisan, aliran udara dingin mengalir dari tulang belakangnya ke seluruh tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika senior mengerahkan seluruh kekuatannya saat itu, aku mungkin sudah mati seperti Li Hu sejak lama, kan? Ayo pergi. Setelah melepaskan sabuk penyimpanan dari mayat Li Hu, Chen Xi berbalik dan berjalan menuruni gunung. Oh, Mu Kui tiba-tiba tersentak bangun dan bergegas berlari untuk mengikuti Chen Xi, dan tatapannya ketika dia melihat punggung Chen Xi membawa rasa hormat yang tak terbatas di dalamnya. Benar, Li Hu adalah harimau api, bagaimana denganmu? Melapor ke senior, yang rendahan ini adalah serigala perak bersayap. Oh, ku dengar bahwa serigala perak bersayap memiliki garis keturunan dari binatang suci zaman dahulu, serigala kayu bulan. Benarkah itu? Ya, itu memang benar. Namun, garis keturunan orang rendahan ini sangat beragam. Ayahku adalah Azure Wing Windowf, dan ibuku adalah Winged Silver Wolf. Jadi, aku tidak yakin apakah aku memiliki garis keturunan dari Lunarwood Wolf. Oh, jadi kamu keturunan campuran. Petik 2 petik 2. Tapi, kamu menamai dirimu sendiri Mu Kui 1. Nama Mu Kui, dan serigala kayu bulan Kui Mulang, menggunakan huruf yang sama tetapi dalam urutan terbalik. Aku berasumsi bahwa kamu sangat ingin memiliki kekuatan yang tangguh seperti serigala kayu bulan, kan? Senior benar-benar memiliki tatapan tajam yang bagaikan obor, hal itu benar-benar membuat orang rendahan ini sangat kagum. Kekaguman di dalam hatiku bagaikan sungai yang mengalir deras. Petik 2 petik 2. Mereka berbincang sepanjang jalan, dan di bawah pimpinan Mu Kui, Chen Xi segera mengikuti sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok untuk berputar-putar hampir sepanjang waktu untuk membakar dupa sebelum akhirnya tiba di depan kediaman Mu Kui. Tempat tinggal ini terletak di trotoar yang sangat tersembunyi di sisi gunung. Di satu sisi terdapat jurang, dan sisi lainnya ditutupi oleh banyak pohon besar yang seperti naga melingkar dan membutuhkan banyak orang untuk membentuk lingkaran di sekitarnya. Jika bukan karena Mu Kui yang memimpin jalan, sungguh sulit untuk melihatnya. Senior, silakan masuk. Mu Kui berdiri di depan kediaman dan membungkuk memberi salam.